Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling saya hormati yaitu selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen perpustakaan yaitu Ustazah Yusnia. Kemudian terkhususnya yang paling saya hormati kepada yang telah berhadir di dalam kuliah daring kita pada saat ini. Baiklah, ada beberapa poin dari makalah kelompok 6 yang harus dipresentasikan kepada antum-antunna sekalian, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian daripada organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ciri khas daripada organisasi. Kemudian yang ketiga unsur daripada organisasi. Kemudian poin yang terakhir organisasi perpustakaan. Nah, sebelum pemateri menjelaskan materi-materi tersebut ataupun poin tersebut, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 6 manajemen perpustakaan. Yaitu yang pertama saya sendiri selaku moderator Muhammad Ikram Firda. Kemudian pemateri yang pertama yaitu Umi Salamah Pasaribu. Pemateri yang kedua yaitu Anissa Kinasi. Pemateri yang ketiga yaitu Nurul Alvina Caniago. Dan pemateri yang terakhir yaitu Suzana Rizky. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, poin yang pertama yaitu tentang pengertian organisasi yang akan dijelaskan oleh saudari Umi Salamah Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah manajemen perpustakaan. Kami di sini mengkaji bab 2 dan bab 3. Adapun yang pertama itu tentang pengertian organisasi. Nah, pengertian organisasi ini akan saya jelaskan. Pengertian organisasi secara umum adalah perkumpulan manusia yang bergabung dalam satu wadah dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan sebelumnya. Menurut Bernard, organisasi adalah suatu sistem pengenal mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, pendapat para ahli, ada beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi diwujudkan oleh adanya sekelompok yang berserikat dan bekerja sama untuk mencapai suatu kepentingan yang telah disetujui bersama. Nah, teman-teman, adapun butiran-butiran penting yang dapat dirumuskan dari definisi organisasi itu ada 9. Yang pertama itu adanya kelompok yang bekerja sama. Nah, yang kedua adanya tujuan tertentu yang akan dicapai. Jadi organisasi itu dia mempunyai tujuan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuannya tertentu dan tujuannya masing-masing. Dan yang ketiga itu ada pekerjaan yang akan dikerjakan. Dan yang keempat adanya penetapan dan pengelompokan pekerja. Terus yang kelima adanya wewenang dan tanggung jawab. Dan yang keenam adanya pendelegasian wewenang. Dan yang ketujuh ada hubungan satu sama lain. Di dalam organisasi itu masing-masing itu memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain, dia tidak pernah putus hubungan. Nah, yang ke-8 itu adanya penetapan orang yang akan melakukan pekerjaan. Dan yang ke-9 adanya tata tertib yang harus ditaati. Setiap organisasi pasti memiliki tata tertibnya masing-masing, baik itu aturannya, visi misinya, dan divisi lainnya. Itu pasti setiap organisasi memiliki itu. Nah, karena organisasi merupakan kumpulan manusia yang secara sadar ingin mencapai tujuan bersama, maka organisasi bersifat dinamis dan berkembang. Jika organisasi tidak berkembang, maka lama-kelamaan organisasi itu akan mati dan tidak menunjukkan aktivitas sama sekali. Sebagai alat administrasi dan manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu organisasi sebagai wadah, dan yang kedua itu adalah organisasi sebagai proses interaksi. Nah, kita bahas tentang organisasi sebagai wadah. Apa sih organisasi sebagai wadah itu? Nah, organisasi sebagai wadah itu adalah organisasi yang memiliki sifat yang relatif tetapi dan pola relatif tetap
dan pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen. Namun, demikian bukan berarti bahwa organisasi tersebut statis. Organisasi harus bersifat dinamis. Dinamika ini menunjukkan bahwa sebagai wadah maka organisasi tersebut tumbuh dan berkembang. Suatu organisasi menimbulkan beban kerja bila ada unit kerja di luar struktur seperti tim, panitia, dan panitia ad hoc. Nah, hal itu menunjukkan bahwa unit organisasi yang seharusnya melembaga tidak atau kurang mampu melaksanakan tugas kewajibannya. Terus, yang kedua itu organisasi sebagai proses interaksi. Nah, organisasi sebagai proses interaksi ini organisasi yang menyoroti interaksi antara orang-orang di dalamnya. Interaksi ini dapat menimbulkan hubungan formal dan informal. Hubungan formal antara orang-orang yang ada di dalamnya, yang ada di dalam organisasi itu tersebut ya, telah diatur dan ada dasar hukum secara rinci dan tersusun. Jadi setiap organisasi di dalamnya itu, kalau seandainya kita berorganisasi, hubungan formalnya itu dengan organisasi itu udah ada yang diatur, udah ada hukum-hukumnya masing-masing. Nah, hubungan organisasi serta hubungan yang bersifat hierarkis dan biasanya tergambar dalam bagat struktur organisasi. Hubungan info tidak diatur dan tidak terlihat dalam struktur organisasi. Terus, struktur organisasi modern akan menyediakan suatu lingkungan yang mendorong komunikasi yang mudah antara unit-unit organisasi, sehingga setiap orang memahami fungsi dan tujuan seluruh unit dalam struktur tersebut. Nah, di samping itu teman-teman, di setiap rintangan untuk bekerja, apakah kita sifatnya organisasi atau personal, dapat dihindari. Struktur organisasi dunia modern akan menyediakan suatu jaringan komunikasi, pembuatan keputusan yang akan mungkin mencapai tujuan dan sarana dari organisasi tersebut. Nah, itu tadilah penjelasan singkat tentang pengertian organisasi. Nah, selanjutnya mungkin nanti teman-teman saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kinasi dari kelompok 6 dengan judul makalah Perpustakaan sebagai Organisasi Formal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang poin kedua, tentang ciri khas organisasi. Organisasi memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik serta meminimalisir adanya tumpang tindih atau overlapping dalam pekerjaan. Kedua, tujuan bersama. Sudah pasti, setiap organisasi adalah kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan bersama yang hanya bisa berhasil jika memiliki teamwork yang baik. Tiga, pembagian kerja. Pembagian kerja bertujuan untuk menyederhanakan suatu pekerjaan dari pekerjaan yang kompleks atau rumit menjadi pekerjaan yang lebih mudah dan juga dapat mengefisienkan waktu. Yang keempat, hierarki wewenang, yakni bertujuan untuk mengawasi apakah tujuan organisasi telah tercapai dan juga untuk mengawasi kinerja dari setiap tim. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alvina Chania, NIM 0302172049. Saya anggota dari kelompok 6. Nah, pembahasan kami adalah perpustakaan sebagai organisasi formal. Di sini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ada 7. Yang pertama adalah manusia. Organisasi baru ada jika ada unsur manusia. Di dalam organisasi pasti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Yang kedua, ada sasaran. Organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Yang ketiga, ada tempat kedudukan. Di dalam organisasi pasti ada tempat kedudukan secara tetap maupun sementara. Yang keempat, ada pekerjaan.
Organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang ingin dikerjakan, pembagian pekerjaan secara jelas, siapa yang mengerjakan dan apa yang dikerjakan. Yang kelima adalah teknik. Organisasi baru ada jika ada unsur teknik di dalamnya. Yang keenam adalah struktur. Organisasi baru ada jika ada hubungan antara manusia yang lain dengan manusia yang lain, sehingga terciptanya organisasi. Yang ketujuh adalah lingkungan. Organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi, seperti kerjasama sosial. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.